Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk dapat kembali beristiqamah di dalam rutinitas ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu yang menuju kepada kebaikan, setiap niat dan amal yang salih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan qudwah, mengikuti sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian hadis-hadis tentang fikih, yakni kitab Bulughul Maram yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Bahrul Fahamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang sutrah. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab selanjutnya, adalah tentang Babul Masajid. Bab ini membahas tentang hak-hak atau kemuliaan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masajid adalah bentuk lafaz jamak sighah mumtahal jumu'. Masajid adalah bentuk kata jamak dari masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Masajida,
beberapa masjid. Jadi bentuk kata jamak dari lafaz sighah mumtahal jumu'. Adapun hak-hak masjid, ya, adapun hak-hak masjid dan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat yang ke-36 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan. Yusabbihu lahu fiha, di masjid-masjid yang telah diperintahkan, yang mana untuk dimuliakan dan disebut padanya nama-namanya pada waktu pagi dan petang hari. Rijalun, dan orang-orang, la tulhihim, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan tijarah mereka, dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli mereka atau aktivitas-aktivitas apapun dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendirikan salat, membayarkan zakat. Kemudian mereka takut kepada sesuatu hari, ya, takut kepada suatu hari, yaitu hari kiamah, yang mana penglihatan menjadi terguncang. Surah An-Nur ayat yang ke-36 sampai ke-37. Ini ayat berbicara tentang mengenai hak-hak ataupun kemuliaan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita langsung saja masuk kepada hadis. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi barakatihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang daripada jalur Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fidduri, di dalam kampung-kampung, pada tiap-tiap kampung. Wa an tunazzafa wa tutayyaba, dan kemudian juga agar dibersihkan dan senantiasa diwangikan. Ini amar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah bahwasanya kita dianjurkan ataupun diperintahkan untuk membangun masjid di dalam kampung-kampung atau pada tiap-tiap kampung, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk tunazzaf, tanzif, untuk dibersihkan, agar supaya kita memperhatikan kebersihan masjid-masjid kita, ya, terutama wajib membersihkan
najis yang ada di masjid. Itu wajib, bukan sunnah, ya, ataupun bukan sunat. Wajib membersihkan najis, karena najis dapat merusak ibadah, terutama salat, ya, merusak salat, membatalkan salat. Terlebih-lebih lagi di tempat yang mana di situ nantinya akan sujud, menempel 7 anggota sujud. Kalau di sudut-sudut, di dekat konsen jendela, itu tak wajib dibersihkan, ya. Tapi dianjurkan untuk dibersihkan. Namun jika di saf ini atau di tempat a'dha'us sab'ah, anggota 7 yang nantinya akan turun sujud, itu wajib dibersihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dibersihkan. Kenapa? Karena menegah dari keabsahan salat, yang membatalkan salat. Dan cara membersihkannya seperti yang sudah dimaklumi, yang sudah kita kaji pada pertemuan yang telah lalu. Cara membersihkan najis, ya, jangan main sapu saja, jangan main sentil saja, ya, jangan main kipas saja. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Nih udah kita bahas pada awal pertemuan kemarin, ya, fi izalatin najasah, babnya di situ kemarin, cara membersihkan najis. Jadi kalau najis seperti tai cicak aja lah umpamanya, karena yang sering ada di masjid itu tai cicak itu, ya, dan tidak asing lagi, ya Bapak Ibu, ya. Tai cicak jatuh pas di saf-saf ini, atau di yang mana di tempat a'dha'us sab'ah, di tempat anggota 7 yang nantinya akan turun sujud di situ. Nah, jatuh najis, diambil najisnya, ain najisnya, kemudian ada bekasnya, itu ditandai pakai tisu, dikoyakkan tisu sedikit, ditandakan. Najisnya itu dibuang atau ditaruh di tempat yang terasing. Kemudian bekas dari najis tadi itu, bekas daripada ain najis itu tadi, digenangkan air di atasnya. Digenangkan air di atasnya. Air apa? Nih air dah kita bahas juga, air untuk mencuci najis kemarin. Air yang tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Dia suci pada dirinya dan mampu mensucikan yang lain. Wa huwal ma'ul mutlaq, air mutlak. Itu yang hanya bisa membersihkan najis, Bapak Ibu. Air mustakmal tak bisa membersihkan najis. Nah, air yang digunakan untuk mensucikan atau membersihkan najis adalah air mutlak. Kemudian digenangkan di atasnya. Setelah digenangkan di atasnya, digosok. Sabut boleh. Sekarang udah ada tisu boleh. Nah, digosokkan di atasnya, dikeringkan. Kemudian digenangkan lagi di atasnya. Air yang sama digosok lagi pakai tisu atau sabut. Dikeringkan. Kemudian digenangkan lagi di atasnya, digosok lagi pakai tisu. 3 kali saya rasa sudah maksimal dan cukup bersih, ya. Hilang itu, terangkat najisnya. Kalau sekali itu baunya belum hilang. Jadi maksimal 3 kali. Begitu cara mensucikan najis. Dan setumpuk saja, jangan dilebar-lebarkan, ya. Ini yang kena sikit, cuman gosoknya terlalu lebar, makin bulat, makin lebar, makin besar, makin berserak najisnya. Hati-hati membersihkan najis. Di masjid, di rumah kita sendiri sama cara membersihkan najis seperti itu. Jadi kalau di saf-saf ini najisnya cicak apa segala macam, jangan main sapu aja Bapak Ibu, tidak boleh. Nah, ini maaf kata, bukan saya merendahkan ilmu seseorang, tidak garim, jangan main-main masalah najis. Atau yang bersih-bersih lah, yang bersih-bersih, petugas bersih-bersih di masjid itu, jangan main-main sama najis, jangan main sapu, jangan main kipas, jangan main sentil, ya. Bersihkan, sucikan. Kita dah ngaji kemarin tentang izalatun najasah, cara membersihkan najis itu. Nanti lain lagi najis mughallazah, najis berat itu lain lagi caranya, tidak sama.
Tidak mau dia dicuci dengan air mutlak saja. Ya, baik. Jadi Rasulullah memerintahkan antunazzafa, agar kita bersih-bersih ya di dalam masjid ini. Kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu garim. Kita yang datang sholat berjamaah di masjid, nampak sampah, nampak rambut, nampak janggut, ambil, masukkan ke kantong, bawa keluar, masukkan ke tong sampah. Jangan tunggu garim, jangan tunggu petugas bersih-bersih. Pahala besar. Kita mengeluarkan satu kotoran daripada masjid yang ada di dalam masjid itu, ya, kelak di dalam satu riwayat hadis mengatakan akan menjadi mahar bidadari di dalam surga. Menjadi mahar bidadari, Bapak Ibu. Jangan Bapak menyangka bidadari itu mau maharnya Pajero, CRP, tidak mau dia. BMW, Mercedes, Benz, tidak mau dia. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, harta yang kita miliki untuk dijadikan mahar bagi bidadari itu, bidadari tidak mau. Tapi menjadi mahar bagi bidadari sampah yang kita keluarkan dari masjid ini. Siapa yang mau mahar bidadari, ya keluarkanlah sampah-sampah dalam masjid. Jumpa sampah jangan tunggu garim. Kadang kita panggil pula garim, kotor. Tak tahu keistimewaan, keutamaan membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Yang sering kita nampak dalam masjid ini rambut, janggut. Nah, itu yang sering tuh. Karena orang kita suka megang-megang rambut, melurut-lurut janggut, ya. Makanya dianjurkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melurut janggut ataupun rambut itu sebaiknya dialas di bawah dengan kain atau dipegang begini. Jangan sampai gugur jatuh ke tanah. Nah, jadi perintah daripada Rasulullah antunazzafa, agar kita membersihkan masjid, terutama wajib membersihkannya daripada najis. Wa tutayyaba, dan diwangikan. Sunnah juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diwangikan masjid. Tiap-tiap masjid sekarang udah ada minyak wangi, ya. Minyak wangi, siapa datang boleh pakai minyak wangi. Masjid kita ni ada, insyaallah tak ada tanda, ya. Itu untuk orang yang datang, itu untuk orang yang datang sholat ke masjid. Untuk masjidnya sunnah diwangikan. Kan udah dipel Pak Ustaz. Nah, dah lah, kalau udah dipel, dah diwangikan pakai super pel apa segala macamnya. Alhamdulillah, ya, itu sunnah diwangikan masjid, ya. Boleh juga difahami seperti ini, Pak. Ambil minyak wangi itu digosok ke dinding-dindingnya ini, boleh. Tapi minyak wangi yang sekiranya semua orang sukalah dengan wanginya itu. Ini tah bau-bau apa, ya? Bau hajar jahanam pula namanya, menengitnya minta ampun, ya? Sakit dung orang ciumnya. Itu tidak boleh. Sekiranya wanginya itu bisa dinikmati bersamalah, ya. Baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu irsalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Hadis selanjutnya tentang hak-hak dan kemuliaan masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud attakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qatala ay la'ana. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka itu menjadikan kubur-kubur orang-orang yang baik di kalangan mereka atau orang-orang yang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. Ini kebiasaan orang Yahudi. Jadi bukan termasuk memuliakan masjid, ya, orang-orang yang mana suka tidur bermalam-malam di masjid yang ada padanya kuburan. Tidur bermalam-malam kenapa? Minta apa? Minta dengan kubur, berharap berhajat dengan kubur.
mendatangkan apa namanya kalau bahasa kita di sini saji-sajian itu, ya, itu sesajian dikubur. Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang memuliakan masjid. Justru dia melakukan hal yang menyerupai dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu suka menjadikan kubur-kubur orang-orang yang baik di antara mereka itu sebagai masjid, tempat ibadah, ya, tempat sujud. Sujud artinya mereka meminta di kubur itu, berharap berhajat di kubur itu. Tidak boleh, ini syirik, ya, syirik. Adapun kuburan di dekat masjid atau masjid yang ada padanya kuburan, kemudian kedatangan orang-orang ke situ hanya berziarah, berkunjung, ya, ini tidak masalah. Atau bertabarruk, beda lagi dengan yang barusan tadi. Tabarruk itu datang ke kuburan orang-orang saleh, para wali-wali Allah, kemudian meminta berkah amal salehnya dengan Allah. Garis bawahi, meminta berkah amal salehnya dengan Allah. Ini tidak apa-apa. Kita datang ke kuburan ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, misal. Kita datang ke kuburan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, umpama. Datang kemudian kita meminta kepada Allah, Allahumma, ya Allah, berkahilah hidupku berkat amal solehnya Imam An-Nawawi ini, ya Allah. Berkat ilmu dan karamah amalnya orang soleh ini, ya Allah. Nah, ini tidak apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini bertabarruk. Intinya memintanya kepada Allah, bukan memintanya kepada kubur. Kalau meminta kepada kubur, berhajat, berharap kepada kubur, sampai membawakan sesajian di kubur, tidur bermalam-malam di kubur. Nah, ini perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, perbuatan-perbuatan syirik, hati-hati, ya. Bedakan tuh syirik sama tabarruk. Ini sikit-sikit syirik semua, ya. Bedakan mana yang syirik, mana yang tabarruk, ya. Orang syirik itu orang meminta kepada sesuatu selain daripada Allah, meminta kepada sesuatu selain dari Allah, itu syirik. Nanti syirik dibagi dua, kepada khafi atau jali dan khafi. Syirik jali dan syirik khafi. Itu nanti dibagi dua lagi tuh, macam-macam syirik. Jadi beda tipis tuh, ya. Ada orang yang datang ke kuburan bertabarruk, meminta kepada Allah berkat amal soleh, berkat ilmu karamah amal saleh orang baik tersebut, ya. Itu jasadnya di dalam tuh, jasadnya, ruhnya bukan di situ lagi, ya. Itu jasadnya, pada lahat itu jasad, ya, yang di lahat itu. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang-orang yang datang ke masjid-masjid yang mana di situ ada kuburan, ya, kemudian dia tidur berhari-hari meminta-minta di situ, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerupai perbuatan Yahud, ya, hati-hati, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ada tambahan di dalam riwayat Imam Muslim, wan nasara, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dari riwayat mereka berdua juga, min hadis Aisyah, daripada hadis Aisyah, kanu idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Pada riwayat Aisyah juga dikatakan, kanu idza mata, adapun orang-orang Yahudi Nasara itu apabila meninggal dunia salah seorang dari mereka, orang-orang baik dari mereka, ya, orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya, ya, maka mereka langsung membangun di atas kuburnya itu masjid. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi juga ini.
Ya, adapun masjid-masjid sekarang itu sudah terbangun terlebih dahulu, ya, atau sekalian dibangun dengan kubur itu. Bukan dibangun dengan sebab adanya kubur, tidak. Masjid-masjid kita seperti di Masjid Raya Pasar Bawah itu. Ya, itu bukan dibangun karena kubur masjidnya. Kubur itu sudah ada. Ya, kemudian dibangun masjid. Ya. Dan sebagian mengatakan masjid itu sudah ada, ya, sekaligus dengan kubur itu. Nah, ini tidak masalah seperti ini. Intinya yang dilarang di dalam hadis ini adalah membangun masjid disebabkan kubur, itu tidak boleh. Itu perbuatan orang-orang Yahudi Nasara. Hati-hati, ya. Baik. Hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, qala ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirimkan khailan, tentara berkuda, pasukan berkuda. Faja'at birajulin, dengan membawakan tawanan, ya. Dengan membawakan tawanan, datanglah seseorang pasukan tadi membawakan tawanan, kemudian farabatuhu, kemudian ia mengikatnya bisariyatin min sawaril masjid, di tiang-tiang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di sini bukan dikatakan masjid Nabi, ya, bukan Masjid Nabawi. Maka datanglah satu orang daripada pasukan berkuda tersebut membawakan tawanan perang, kemudian diikat di dalam tiang masjid, dekat tiang masjid. Ya. Al-hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini menyatakan bahwasanya Bapak Ibu bolehnya menawan, ya, tawanan perang di dalam masjid. Kemudian hadis ini juga menyatakan bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Dikecualikan dua masjid. Ya, dikecualikan dua masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabi An-Nabawi Asy-Syarif. Kecuali dua masjid itu. Selain daripada itu orang kafir boleh masuk ke dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu lah. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dan darinya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassanin, lewat dekat seseorang yang bernama Hassan. Umar radhiyallahu anhu lewat di dekat seseorang yang bernama Hassan. Siapa Hassan? Hassan adalah seseorang pensyair terkenal di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini selalu bersyair di hadapan Rasulullah langsung. Namanya Hassan. Ya, pensyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yunshidu fil masjidi, kemudian dia bersyairlah, tapi syair-syair Islami atau bernasyid di dalam masjid. Falahadha ilaihi, maka Umar pun memandangnya dengan pandangan negatif, memandangnya dengan pandangan yang sinis. Umar melihatnya dengan pandangan yang tajam, seolah-olah akan marah Umar radhiyallahu anhu, ya. Faqala, karena Umar memandangnya seperti itu, dia merasa. Kemudian dia berkata, pensyair Rasulullah tadi berkata, qad kuntu unshidu fi, aku juga pernah bernasyid, bersyair, ya, di dalam masjid ini. Aku juga pernah bernasyid, bersyair di dalam masjid ini, kata pensyair Rasulullah yang bernama Hassan tadi. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di situ aku bersyair, bernasyid langsung di hadapan orang yang lebih baik, lebih mulia daripada engkau, kata pensyair tadi kepada Umar. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh beranasyid, membaca nasyid, melantunkan lagu-lagu nasyid di dalam masjid. Ya, hadis ini boleh, selagi syair yang disampaikan itu lagu-lagu anasyid yang berbau tentang Islam, ya, perjuangan Rasulullah, ya, mengenalkan riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya,
ya, anasid lagu-lagu tentang kematian, ya, yang memotivasi kita untuk beribadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anasid lagu-lagu atau syair-syair seperti ini dibolehkan dibaca di dalam masjid. Seperti hadrah. Ya, Bapak Ibu tahu hadrah? Hadrah. Orang-orang yang beranasid dengan menggunakan kompang, alat-alat kompang, Mas. Ya, seperti itulah kompang, terbuat dari kulit. Ya, kulit binatang, kambing, kulit sapi, dibuat kompang, dipukul, ya, kemudian sambil beranasid, bersyair di dalam masjid boleh. Ya. Ini kita sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit sesat, ya, sikit-sikit tasbihul kufar, menyerupai orang kafir. Yang mana yang menyerupai? Selagi ada anjurannya dan tidak dikomentari, tidak dilarang, tidak dimakruhkan oleh Rasulullah SAW, maka boleh, ya, boleh. Maka pada riwayat hadis yang lain dikatakan, a'linu bin nikah. I'lanlah, kata Rasulullah, kasih tahu orang-orang kalau kau mau nikah. Waj'aluhu fil masajid, dan jadikan akad pernikahan itu di dalam masjid, kata Rasulullah SAW. Itu seafdal-afdalnya akad itu di dalam masjid sebenarnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masjid. Dan jadikan akad-akad nikah itu di dalam masjid. Wadribu 'alaiha bidufuf, dan pukullah setelah melaksanakan akad itu dufuf, kompang-kompang itu, lantunkan lagu-lagu anasid. Itu. Kalau dalam istilah sekarang namanya anasyid atau lagu-lagu rabbani. Itu tidak apa-apa itu. Ya. Asalkan jangan dangdut koplo aja udah tidak boleh. Ya. Dangdut koplo ya tidak boleh, haram. Ya. Alat-alat musik pun masih terbatas itu, tertentu. Masalah kompang itu dibenarkan oleh ulama. Ya. Kompang itu karena Rasulullah disambut dengan alat tersebut. Ya. Tala'al badru alaina, dengan memukul ad-dufuf, alat-alat kompang itu dibenarkan itu. Tapi adapun alat-alat musik yang sekarang yang lebih canggih seperti organ itu, Pak, ya, itu gitarnya lagi, drumnya lagi, itu tidak boleh bawa ke masjid, Pak. Itu ya tidak boleh jadi gereja nanti, ya. Jangan. Kalau bisa dijauhkanlah alat-alat yang canggih seperti itu. Tapi kalau masih kategori alat-alat rabbana itu, kalau kita di sini bilang rabbana, Pak, ya. Kalau dari Jawa sana mengatakan hadrah, Pak. Hadrah. Kalau kita sini bilang alat-alat rabbana, kompang apa segala macam, itu masih dibenarkan lah, ya. Mengadakan maulidun Nabi, ya, kemudian ada salawatannya, anasidnya, pakai alat-alat kompang, itu masih dibolehkan, dibenarkan, ya. Baik. Muttafaqun alaih. Itu hadisnya ada, riwayat Imam Bukhari Muslim. Bersyair, beranasid, salawat di dalam masjid itu tidak apa-apa, ya, boleh. Baik. Kemudian hadis selanjutnya masih mengenai tentang hak-hak masjid dan kemuliaan masjid. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyakul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadza. Dari Abi Hurairah lagi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a, barang siapa yang mendengar rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi, seseorang yang sedang mencari-cari barangnya yang hilang di masjid. Barang siapa yang melihat atau mendengar seseorang, ya, yanshudu dhallatan, yang mencari-cari barangnya yang hilang di masjid, semua dibongkarnya, lemari-lemari dibukanya, rihal-rihal Quran itu terbalik semua sama dia, dicarinya, dompetnya hilang. Tapi belum tentu tadi rumah, tadi masjid nih, ya, menyangka dia hilangnya di masjid, dicari-carinya lah di masjid, dibolak-baliknya semuanya. Kalau kalian lihat orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakul, bacalah doa untuknya.
Bacakan doa untuknya. Bilang kayak gini, la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan enggak ketemu. Mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan kamu dengan barangmu yang hilang. Itu doanya. Didoakan dia, mudah-mudahan enggak ketemu. Jadi gimana Pak Ustaz, barang kita hilang di masjid? Jumpai garim, jumpai pengurus masjid. Pak, jam saya hilang gimana nih? Rasa-rasanya di tempat wudhu nih. Kasih tahu. Ya kalau masih ada, insya Allah ya dikasih tuh. Kalau ndak tahu ya ndak ada ya gimana? Ya, rezeki maling lah itu. Anggap aja lah duit zakat kita. Zakat ndak pernah keluarkan ya, barang hilang. Zakat ndak pernah dikeluarkan, barang kita hilang. Rasulullah katakan, tidaklah yang tenggelam, yang terbakar, yang dicuri, dirampok itu ya, kecuali tidak dibayarkan haknya, kecuali harta tersebut belum dikeluarkan haknya, zakatnya. Maka dia tenggelam, maka dia terbakar, maka dia dicuri, dijamret. Tapi nanti jangan pula jumpa kawan tuh kan, yang kena jamret tuh. Inilah kau ya, kau ndak bayar zakat ya. Inilah Nabi bilang kau ndak bayar zakat. Jangan ya, marah kawan tuh ya. Tapi kalau ada orang mencari barang hilang di dalam masjid, Bapak Ibu ya, sibuk mencari barang hilang dalam masjid, doakan dia, kata Nabi, mudah-mudahan ndak ketemu. Mudah-mudahan tak ketemu. Kenapa didoakan seperti itu? Karena fa innal masajida, kata Rasulullah, bahwasanya masjid-masjid itu lam tubna lihaza, tidak didirikan, tidak dibangun untuk mencari-cari barang yang hilang. Masjid itu dibangun untuk ibadah, bukan untuk mencari barang hilang. Ya, baik. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya masih tentang hak dan kemuliaan masjid. Wa anhu, daripadanya lagi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum man yabi'a aw yabta'u fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Ini banyak kejadian di tempat kita ini. Rasulullah bersabda, in ra'aitum, ya, idza ra'aitum, jikalau kalian melihat, mayyabi'a, orang yang berjualan. Jikalau kalian melihat orang yang berjualan atau berjual beli di masjid, faqulu lahu, maka doakan untuknya. Bilang sama dia, doakan untuknya, la arbah Allahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan untung daganganmu. Mudah-mudahan Allah tak memberikan untung pada daganganmu. Itu doanya ketika kita melihat orang yang sedang berjualan di masjid. Mana masjid? Mana masjidnya, Pak? Emperan itu masih masjid enggak? Tuh bagian luar nih, tempat kita makan-makan nih, emperan tuh. Sekeliling itu. Itu masih masjid enggak? Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini juga sahibnya yang menuliskan kitab Bulughul Maram, ya. Beliau berkata di dalam kitab Fathul Bari, ini syarahnya Sahih Bukhari. Beliau berkata, emperan masjid itu masih masjid. Ini nggak boleh itu di samping-samping itu, nggak boleh jualan di situ. Ya. Itu ada makanan, mau makanan enggak apa, bukan jual beli. Ya. Itu untuk sarapan. Ya. Berjual beli enggak boleh. Di emperan itu masih masjid, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih masjid. Kecuali bangunannya terpisah, maka sudah tidak dikatakan masjid, terpisah. Ya, terpisah dari masjid sebelah sana, itu bukan masjid. Tapi kalau masih emperan sekeliling ini, Bapak Ibu, masih masjid. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu masih boleh di emperan sana, itu masih boleh menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.
Menurut beliau, salat tahiyatul masjid itu masih boleh di emperan-emperan karena masih masjid. Dan nggak boleh jualan di situ. Ya, nggak boleh jualan. Apa hukumnya? Di dalam mazhab kita makruh hukumnya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i jualan di masjid itu makruh. Tak sampai kepada level haram, ya, makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh saja. Nah, baik. Tapi tak menghormati hak-hak masjid. Tapi tak menghormati kemuliaan masjid dia itu. Nah, itu orang-orang seperti itu, orang yang tak ngerti kemuliaan masjid, hak-hak masjid. Ya, baik. Kemudian hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Ya. Kemudian hadis selanjutnya an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hudud. Rasulullah bersabda tidak boleh mengadakan pelaksanaan hukuman di dalam masjid. La tuqamul hudud. Misalnya cambuk nih, ketahuan mesum. Di Aceh kena cambuk loh, Pak. Ya, Pak. Pak kita dicambuk, Pak. Pekanbaru nih. Enggak ada. Ya, apa antisipasinya? Apa solusinya dari umara ulama kita? Nampaknya berkeliaran terus ya. Nah, makanya bala Allah semakin menjadi-jadi, ujian Allah semakin menjadi-jadi. Virus corona tidak hilang-hilang, makin jadi aja. Zona merah pula dah hitam pula di Pekanbaru ini, tidak merah dah hitam ya. Kenapa? Antisipasi kita terhadap maksiat itu kurang. Karena bala yang zahir, ujian, musibah yang turun tak lain tak bukan bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah manusia inilah buat dosa. Tak ada yang lain. Maka jika ada di antara kita yang berusaha sekelompok manusia, maka ini dianjurkan, mesti ada kelompok-kelompok, ya. Mesti ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, agar berkurang bala, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah satu-satunya Bapak Ibu solusinya, antisipasinya. Ya. Yang terutama sekali kita, ya, kemungkaran, kemaksiatan yang ada pada diri kita, ahli keluarga kita, tetangga kita, orang-orang kampung kita, ini yang lebih kita utamakan untuk kita cegah. Ya, tidak usah kita pikirkan Amerika, Jepang, apa segala macam, tidak usah itu dipikirkan. Ya. Yang dekat-dekat aja lah dulu. Maksiat, kemungkaran yang ada pada diri kita. Ya. Solat kita belum sempurna 5 waktu, masih 2 waktu, 3 waktu sehari semalam, sempurnakan. Itu kemungkaran itu. Ya. Fahsya, mungkar itu. Nah, itu yang terlebih utama diislah, diperbaiki. Kemudian anak istri kita yang belum berjilbab, yang belum menutup aurat, ya, kita perbaiki, ya, kita benahi. Kemudian orang-orang kampung kita mesti mengajak mereka salat berjamaah, jangan tinggalkan berjamaah. Ayo kita taat kepada Allah, kita tingkatkan takwa kepada Allah. Itu solusi, antisipasi satu-satunya untuk mengangkat bala Allah, untuk mengangkat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain. Karena yang zahir di atas muka bumi ini, baik itu dari ujian, cobaan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena ulah manusia itu sendiri. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pembahasan hadis tadi, ya. Salah satu hak dan kemuliaan masjid itu adalah tidak boleh diadakan pelaksanaan hukum di dalam masjid. Pelaksanaan hukuman seperti cambuk segala macam itu tidak boleh di dalam masjid. Di luar masjid sana tidak apa-apa, ya. Kemudian wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh diadakan hukum qisas di dalam masjid. Hukum qisas ini bunuh balas. Dalam Islam itu diajarkan seperti itu. Kalau orang tidak ganggu kita, kita tidak ganggu. Tapi kalau dia bunuh ayah kita, bunuh ayahnya.
Dia potong telinga kita, kita tak ada pasal, tak ada cari sebab, tak tahu sebab musabab. Datang-datang potongnya telinga kita, potong balik telinganya. Itu qisas namanya, Pak. Nah, perlakuan yang sama ya, dilakukan terhadapnya. Potongnya tangan kita, potong balik tangannya. Nah itu. Jadi kalau di dalam Islam itu mengajarkan qisas itu sebagai bentuk pembalasan perbuatan yang setimpal, bukan dendam ya. Islam bukan mengajarkan dendam, tidak. Tapi mengajarkan efek jerah. Kalau dia buta kan mata kita sebelah tanpa sebab musabab nih, ya. Tanpa sebab musabab. Tanpa alasan yang jelas, tahu-tahu dibutakannya mata kita. Kita butakan mata dia. Islam mengajarkan seperti itu. Membalas dengan perbuatan setimpal sebagai efek jerah, bukan balas dendam. Karena dendam itu tak diajarkan di dalam Islam. Yang namanya dendam itu enggak diajarkan di dalam Islam. Itu qisas. Dan hukum-hukum seperti ini, qisas, bunuh balas ini, tidak boleh dijalankan di dalam masjid, dilaksanakan di dalam masjid. Nah, ini bentuk kemuliaan dan hak-hak masjid juga, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya, qalat, beliau berkata, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu terluka di perperangan Khandaq. Beliau terluka di perperangan Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan. Maka Rasulullah SAW membuatkan satu khaymah, kemah lah kalau bahasa kita. Satu kemah di dalam masjid beliau untuk Sa'ad. Beliau sedang terluka. Alasannya liya'udahu min qarib, agar dapat menjenguknya dari dekat, dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga menyatakan bolehnya membangun khaymah atau tempat penginapan di masjid. Ini kalau kita mau boleh dibuatkan pula khusus penginapannya. Tingkat atas atau di sebelah sini masih di dalam tanah masjid, ya boleh, tidak masalah. Atau ada orang yang menginap di dalam masjid, boleh, ya. Nah, ini dalilnya juga nih hadis ini, boleh menginap di masjid. Atau ada musafir dari tempat lain datang ke masjid kita, boleh menginap, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, lihatlah memang butuh dia, sehat akalnya, memang betul-betul safar. Ditanya nyambung, ini ndak ditanya ndak nyambung, kasih juga, kan? Pakaian ndak jelas tuh, hilang kotak amal, bagi kotak amal semua hilang. Ya, hati-hati. Ya, dengan syarat-syarat tertentu lah seperti itu. Baik, ini hadisnya boleh menginap di masjid, tidur di masjid, tapi jangan dengan bahasa tidur lah. Ya, apa bahasanya yang lebih indah Bapak Ibu? I'tikaf. Itu yang mantap. Jangan tidur, masjid bukan untuk tidur. I'tikaf, ya. Jadi kalau masuk masjid itu ada niatnya Bapak Ibu, nawaitu li'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau dah niat seperti ini Bapak Ibu masuk masjid, walaupun tertidur dinilai pahala. Jangan niat tidur, niatnya itikaf. Kalau tertidur, dapat pahala. Duduk-duduk pun, nyandar-nyandar pun di tiang, dapat pahala. Kalau masuk masjid niatnya i'tikaf. Hafal niat Arabnya Bu, lafaz Arabnya Pak. Nawaitu li'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. I'tikaf itu melakukan amal ibadah di masjid. Niat melakukan amal ibadah. Kalau takaluk awak, takaluk bahasa orang awak. Kalau tertidur, ya, nyandar-nyandar, istirahat, itu dapat pahala karena masuknya niatnya itikaf tadi. Baca doa lagi, langkahkan kaki kanan lagi, banyak pahalanya itu. Salat tahiyatul masjid lagi, banyak lagi pahalanya, plus lagi pahalanya. Ya, baik. Kemudian hadis tadi menyatakan boleh, ya, masjid itu tempat istirahat, penginapan orang-orang yang sedang safar dari perjalanan jauh, boleh, ya, dengan syarat-syarat tertentu.
Kemudian an Aisyah lagi, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangiku dari depan. Jadi Rasulullah tegak di depan, Aisyah di belakang, dihalangi Aisyah oleh Rasulullah SAW. Wa ana anzuru, dan aku sambil melihat pertunjukan ilal Habasyah, kepada seorang Habasyah, orang yang berkulit hitam, ya, yal'abuna fil masjid, sedang bermain tarian tongkat di dalam masjid. Yal'abun di sini ulama mengartikan sedang menari-nari dengan memegang tongkat di dalam masjid. Hadisnya hadis sahih, bukan hadis dhaif, muttafaqun alaih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahih. Hadis ini satu saya mau kasih tahu, dilalah yang menunjukkan bahwasanya bolehnya wanita melihat pertunjukan, ya, adegan yang diadakan oleh kaum Adam. Boleh wanita melihat, ya. Tapi dihadang sama Rasulullah. Rasulullah menghadang ini, ya. Jangan sampai Aisyah ini melihat, ya, sepuas-puasnya lah, ya. Berarti masih dibenarkan wanita ini menonton, ya, menonton adegan atau pertunjukan yang diadakan oleh kaum Adam, selagi pertunjukan itu bukan pertunjukan maksiat yang mengundang kepada syahwat atau nafsu. Ini tidak boleh, ya. Kalau seperti tilawah, musabaqah tilawatil Quran, ya, selawatan yang diadakan oleh kaum Adam, ya, kaum lelaki ini, kemudian apa lagi, macam-macam lah kegiatan Islami lah, ya, boleh perempuan menyaksikan. Itu satu, dilalah dari hadis tadi, ya. Kemudian hadis ini juga mengatakan boleh menari-nari di dalam masjid, tapi bukan joget dangdut, ya. Menari-nari yang dimaksudkan di sini yal'abun, orang Habasyi yang berkulit hitam ini, dia menari sambil memegang tongkat. Menari yang dimaksudkan di situ bergoyang, ya, bergoyang ke kanan ke kiri, mereng kanan mereng kiri, goyang seperti anak-anak MDA kita itu, waktu baca selawatan, Pak, kan bergoyang tuh tangannya begini, ya, badannya begini. Salatullah salamullah, itu tidak apa-apa goyang kayak gitu dalam masjid, tidak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu ya goyang dangdut, ya, disco pula, itu tidak boleh, ya. Itu haram itu. Baik, kalau baca hadis, baca semuanya, baru terbuka dada kita. Kalau tidak nanti main-main dalam masjid haram, goyang-goyang dalam masjid haram, nari-nari yang bagaimana yang haram? Ada batas-batasnya. Kalau sekedar nari, anasid, ya, menggerak-gerakkan tangan seperti ini, mereng kanan mereng kiri, berputar-putar sambil sholawat, yang anak-anak MDA kita sering itu praktekkan, ya. Itu tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Baik, ada batas-batasnya. Ini sikit-sikit haram semua, Pak, ya. Nyanyi haram, goyang-goyang masjid haram. Goyang yang bagaimana? Nyanyi yang bagaimana? Nah, begitu, ya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir lah, langsung kita potong, ya. Hadis yang terakhir karena waktu sudah masuk. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, yang Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjidah." Ini termasuk kemuliaan masjid, hak-hak masjid. Apabila kalian mau masuk masjid, kata Rasulullah, apabila kalian sudah masuk masjid, bukan mau masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah kalian duduk terlebih dahulu, hatta yusalli rak'atain, sehingga dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ini salat sunat apa namanya? Tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Beda hukumnya waktu Jumatan, Pak. Kalau kita datang masih khutbah pertama, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita masih dibolehkan untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Kalau kita datang masih khutbah pertama, apalagi masih di awal-awal khutbah, alhamdulillah kata khatib, alhamdulillah kata khatib, masih boleh salat sunat tahiyatul masjid. Di dalam mazhab kita masih boleh, masih dianjurkan, masih disunatkan, kecuali khotibnya alarm khutbah sudah berbunyi,
khatib baru datang. Untuk khatib jangan salat tahiyatul masjid, tak boleh. Udah masuk waktu. Khutbah cepat. Tak dianjurkan lagi salat sunat tahiyatul masjid bagi khatib. Bagi kita jamaah ini, ya, yang datang salat Jumaah mendengarkan khutbah, itu kalau masih di khutbah pertama atau di awal-awal khutbah masih disunatkan, dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah di khutbah yang kedua, dan lebih-lebih lagi dikhawatirkan, takut nanti tak terkejar, iqamah segera dikumandangkan, Anda perlu lagi duduk aja langsung dengar khutbah yang kedua itu, diganti dengan tasbih, diganti dengan tahmid, diganti dengan tahlil. Siapa yang mengatakan itu? Ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari, imamnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulamanya mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan kalau kalian tidak sempat tahiyatul masjid, khatib sudah berkhutbah pada khutbah yang kedua dan hampir selesai, maka gantilah, duduk dengar kemudian ganti dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu gantinya Pak, ganti salat tahiyatul masjid kalau tak sempat. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Duduk langsung dengarkan khutbah. Ya, kalau kita paksakan juga salat makruh hukumnya. Dan kita kalau salat sunat, ini salat sunat Pak ya, iqamah dikumandangkan, ini tambahan sedikit dari saya. Kemudian iqamah dikumandangkan, jangan selesaikan juga segi salat tuh, kecuali dia udah mau siap. Nah, siapkan cepat-cepat. Tapi kalau masih rakaat pertama, iqamah sudah dikumandangkan, selesaikan ajalah salat, sudah batalkan dah. Lepaskan tangan, ya. Keluar dari salat tersebut, salat sunat tersebut, kemudian menuju kepada salat fardu. Karena fardu lebih diutamakan. Ya. Karena menyertai takbiratul ihram, takbiratul ula itu dianjurkan. Lebih dianjurkan. Ah, ya. Baik. Kemudian salat tahiyatul masjid ini terakhir hanya untuk masjid, tidak berlaku di musalla. Dah. Ini di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab, ada kitabnya. Jadi kita ada rujukan ini, bukan asal ngomong. Ada kitabnya, nama kitabnya Mughni Al-Muhtaj atau Mughnil Muhtaj. Nama kitabnya. Juz 5, halaman 329. Masjid itu, kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab tersebut, ya, masjid itu, ya, tidak butuh kepada ibadah-ibadah yang lain kecuali yang terlebih penting dan utama adalah tahiyatul masjid dan iktikaf. Jadi tahiyatul masjid dan iktikaf itu hanya dibenarkan di masjid, tidak berlaku di musalla. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj yang berkata Al-Imam Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syarbini, mazhab Syafi'iyah. Ini ulamanya Syafi'iyah. Kadang orang kita masih ragu-ragu juga Pak, masuk mushola pakai tahiyatul masjid. Jadi niatnya apa? Usolli sunnata tahiyatil musalla. Tidak ada niat kayak gitu diajarkan. Ya, di masjid ajalah. Ya, begitu pula i'tikaf. Yang dimaksudkan adalah i'tikaf Ramadan, Ashrul Awakhir, 10 akhir Ramadan itu mesti di masjid. Ya, kalau i'tikaf biasa boleh. Ya, di mushola pun boleh. Tapi kalau i'tikaf Ashrul Awakhir, 10 akhir Ramadan itu mesti di masjid jami'. Ada lagi ungkapan atau istilah masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Masjid yang didirikan padanya salat 5 waktu dan Jumu'ah, salat Jumat. Itu jami' namanya, masjid jami'. Nah, itu masjid seperti itu yang kita dianjurkan beriktikaf di situ, kemudian salat tahiyatul masjid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wa ma taufiqi illa billah wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma